post postmodernism, dan yang ketiga munculnya subjektivitas manusia yang dianggap rapuh dan rentan gitu. Jadi konsep lifestyle activism diperkenalkan sebagai aktivisme yang lebih menekankan pada ekspresi identitas, gaya hidup, dan simbol moral dibanding agenda transformasi struktural masyarakat. Nah, kemudian di bab selanjutnya, From the Dictatorship to the Proletariat to Woodstock, di bab ini membahas kemunculan New Left pada 1960-an sebagai reaksi terhadap dua hal. Pertama adalah kegagalan moral komunisme Soviet dan kebekuan sosial demokrasi di Barat. Nah, New Left menolak model kiri lama yang berorientasi pada partai, serikat pekerja, dan revolusi kelas. Nah, karakter New Left itu menjadi organisasi horizontal yang non-hierarkis, kemudian demokrasi partisipatoris, lalu ada civil disobedience, kebebasan individu, dan anti-militerisme. Nah, namun New Left juga mewariskan kontradiksi, di satu sisi memperjuangkan kebebasan, di sisi lain membuka jalan bagi anti-rasionalitas dan counterculture gitu ya, yang mengutamakan ekspresi personal dibandingkan program politik yang konkret. Nah, itu di bab 2 singkatnya seperti itu. Lalu di bab selanjutnya di eh, bab 3 itu menganalisis era 1970-an sampai 1980-an ketika kapitalisme tampak menang dalam tanda kutip secara ekonomi melalui neoliberalisme. Nah, penulis menolak anggapan bahwa kiri kalah semata karena Thatcher dan Reagan gitu ya. Argumen utamanya kekalahan kiri itu juga berasal dari transformasi internalnya sendiri. New Left itu semakin meninggalkan proyek universal yang beralih pada isu-isu seperti environmentalism, kemudian anti-growth ideology, lalu kritik terhadap konsumerisme, dan politik moral yang berbasis pada lifestyle. Nah, gerakan seperti Green Movement misalnya menunjukkan pergeseran dari isu kelas menuju isu ekologis dan personal etik. Sorry, sorry. Lalu, gimana? Ya, lanjut Bung. Nggak ada yang Oh, bocor tadi suaranya. oke, oke. Nah, pada bab selanjutnya dalam The Universalizing Political Subjects, Neo Tribes and New Form of Action. Nah, di bab ini, penulis menjelaskan bagaimana subjek politik universal, misalnya kelas pekerja, itu digantikan oleh identitas yang lebih terfragmentasi yang dia sebut sebagai Neo Tribes. Ciri utamanya itu identitas lebih cair dan temporer gitu ya. Kemudian solidaritas yang dibentuk itu berbasis afinitas, bukan kelas. Lalu ada aksi-aksi simbolik dan performatif. Nah, penulis menilai bahwa fragmentasi ini akhirnya justru melemahkan kemampuan gerakan kiri dalam membangun koalisi besar. Aktivisme menjadi episodik dan sering berakhir sebagai komunitas identitas, bukan gerakan transformasional. Nah, eh, berikutnya di akhir 90-an hingga awal 2000-an mulai muncul yang namanya gerakan-gerakan kontemporer melalui anti-globalization movement gitu, yang ini juga menghubungkan dengan New Left. Gerakan ini menentang WTO, IMF, kemudian juga kapitalisme global serta korporasi multinasional gitu. Nah, meskipun berhasil memobilisasi massa dan menarik perhatian media, gerakan ini juga semakin menunjukkan pola lifestyle activism itu gitu. Secara struktural horizontal, kemudian menolak kepemimpinan formal dan juga
fokus pada protes event gitu, sehingga berakibat pada mobilisasi besar tapi sulit berkembang menjadi program politik jangka panjang. Nah, jadi eh, kalau mau disimpulkan ada gelombang ini ya, gerakan kiri yang apa ya disebut bertransformasi atau bahkan bermutasi gitu, yang dulunya dari alt left, kemudian muncul new left, dan kemudian eh, akhirnya juga eh, menjadi gerakan anti globalisasi, tapi juga menurut penulisnya sih nggak mampu untuk mengembalikan gerakan-gerakan kiri sebagaimana di awal gitu. Nah, kemudian di bab berikutnya dari eh, lifestyle activism ke populisme sayap kiri gitu ya, si penulis itu menyebut bahwa New Life itu mengalami krisis. Jadi di bab itu dia berfokus pada periode pasca krisis finansial 2008, kemudian muncul gerakan seperti Occupy Movement yang tadi Bung Mugis sebutkan ya. Jadi Occupy Movement itu sukses secara simbolik dengan slogan We are the 99% ya, tetapi gagal untuk membangun struktur organisasi dan strategi politik yang berkelanjutan. Nah, penulis dalam hal ini menunjukkan ada dua respon kiri terhadap krisis. eh Ya, selain lifestyle activism di Occupy Movement itu juga ada left wing populism, misalnya kayak si Riza di Yunani, lalu ada Podemos di Spanyol. Nah, Hmm. populisme kiri itu mencoba kembali ke politik institusional, tetapi tetap kesulitan untuk menawarkan alternatif ekonomi yang realistis gitu. Nah, dari keseluruhan uraian yang disampaikan penulis dalam kesimpulan yang dibuat, dia nyatakan bahwa krisis utama kiri modern itu bukan kurangnya popularitas ide, kemudian eh, tapi yang justru disayangkan itu adalah hilangnya fondasi filosofis yang kuat. Jadi masalah utama lifestyle activism itu terlalu simbolik, terlalu individualistik, kemudian anti organisasi, dan lemah secara strategis. Dan penulis berargumen bahwa kebangkitan kiri itu membutuhkan kembali unsur-unsur yang pernah dimiliki alt left. Pertama soal rasionalitas, kemudian universalism, human agency, dan visi transformasi sosial yang lebih konkret. Nah, jadi tanpa itu kiri akan tetap kuat secara budaya tapi lemah secara politik. Nah, jadi secara keseluruhan buku ini berargumen bahwa sejak 1960-an itu gerakan kiri mengalami transformasi besar dari politik kelas dan perubahan struktural menuju aktivisme yang lebih berbasis pada identitas, moralitas, dan gaya hidup. Nah, pergeseran ini menjelaskan mengapa ide-ide kiri semakin populer dalam budaya populer, tetapi gagal menghasilkan perubahan politik yang substansial. Nah, kesimpulan utamanya adalah eh, lifestyle activism itu memberi energi moral dan simbolik, tetapi kurang efektif untuk membangun kekuatan yang mampu mengubah struktur ekonomi dan sosial. Mungkin itu dulu, Bung Mugis. Oke, makasih Bung Virtu. Ini mau langsung kita diskusi, teman-teman. Kalau ada yang mau berkomentar, silakan. Atau lanjut em, bahas buku berikutnya. Mau ada komentar terlebih dahulu? Boleh dong.
Oh, silakan silakan Mbak Kanti. Ya, tapi saya mau disclaimer dulu ya. Jadi bahan bacaannya belum ada yang saya baca, mohon maaf. Nggak apa-apa, Eh, jadi nggak ini apa-apa, seperti santai di aja. pom bensin, ini mulai dari nol gitu ya, saya tuh. Saya Mm-mm. penasaran kalau dari tadi yang disampaikan Bung Firtu, kritik-kritik terhadap apa gerakan-gerakan yang disebut New Left tadi itu kan berarti ada orang-orangnya ya di dalam situ. Sebenarnya orang-orangnya itu siapa? Apakah mereka juga misalnya akademisi atau aktivis murni begitu ya, bukan bagian dari dunia akademik atau seperti apa? Dan ketika mereka tahu gerakannya itu mendapat kritik seperti itu, responnya seperti apa? Itu aja sih. Makasih. Mhm. Silakan Bung Firtu ada tanggapan atau teman-teman yang lain juga boleh menanggapi. Ini Ya, Mbak Aurora, silakan. oh, Ini kita oke. diskusinya bebas ya, santai. Jadi nggak perlu harus langsung ditanggapi oleh pembicara apa pengantar. Silakan Mbak Aurora. Iya, selamat sore, salam kenal semua. Saya dengan Aurora dari UPN Veteran Jakarta, yang dosennya baru saja curhat di MK. Oke oke. Mbak Aurora Ya, sudah anggota SPK belum ya? sudah saya udah Oh iya. Iya, iya. sudah kebetulan juga sudah join grup, tapi ini masih membantu juga teman-teman yang lain untuk bisa kita buat SPK satuan kerja, satuan unit Oh di UPN ya VJ. ya di UPN. Ya Nah, ya. dalam konteks UPN VJ hari ini, saya ingin curhat lagi, boleh ya? Selain di MK, Boleh boleh. curhat-curhat di ruang-ruang Zoom SPK. Ini momentumnya sedang penggantian rektorat di UPN VJ. Saya ingin jawaban yang pragmatis ya. Hmm. Bagaimana kalau rekomendasi dari pemateri ya, Pak Virtus, panggilannya apa Pak Virtu ya? Ya ya. Panggil saya Bung V. Bung V, Bung oh, V. oke, Bung V. Ya, Bung V, bagaimana rekomendasi Bung V dalam konteks UPNVJ hari ini supaya akhirnya ini kan booming ya, kita tahu kita hadapi bersama bahwa gerakan kita ya bagaimana akhirnya Mbak Dinda bersuara itu apa begitu menggemparkan skala nasional ya. Tapi gimana gerakan Mbak Dinda ini, gerakan Sivitas Akademika yang kita upayakan ini nggak berhenti sampai pada viral doang ya, tapi benar-benar berdampak akhirnya membawa perubahan kelembagaan. Kita ya itu udahlah karena yang tidak kami inginkan adalah malah akhirnya menyisakan civil war di rumah kami bersama. Yang sudah-sudahlah. Karena memang kan ya ini masalah tata kelola ya, bagaimana akhirnya jabatan fungsional itu tidak transparan, ya bagaimana akhirnya peluang pekerti dan lain-lain itu juga tidak dilakukan dengan transparan, BKD itu sebenarnya permasalahan utamanya adalah tata kelola. Ya, tapi bagaimana rekomendasi Bung V hari ini ya kiranya bisa menjembatani apa yang sudah menjadi perhatian bersama, kemudian juga mendapat animo atau perhatian nasional ini tidak hanya berakhir menjadi civil war di kampus, tetapi benar-benar Hmm. membangun adanya perubahan bersama, perubahan budaya kerja, perubahan tata kelola, perubahan pembeda-bedaan pengkasta-kastaan yang saya juga rasa ini sistematis dari pusat ya. ASN non ASN, kemudian ASN dipecah lagi PNS P3K, P3K dipecah lagi P3K pada waktu ini tentu mosi-mosi yang realita yang masih kita hidupi hari ini di tengah-tengah sistemik primordial seperti ini, bagaimana caranya supaya pergerakan kita ini akhirnya juga bisa membuahkan hasil ya apa secara kontekstual di kampus UPNVJ. Hari ini UPNVJ dalam apa berada dalam apa ya kita mau pergantian rektor gitu ya, animonya adalah ambience penggantian kepemimpinan ya, tetapi harus diketahui juga dengan adanya undang-undang ASN dan lain-lain akhirnya kami tidak dimungkinkan juga nih yang non ASN ini untuk bisa mengampu jabatan-jabatan struktural. Jadi benar banget tuh apa yang dikatakan buku If We Burn ya, dan Hmm. hyperpolitics, kami nggak ada akses dan kesempatan untuk mengawal hak-hak kami menjadi tubuh dalam struktural. Hmm. Jadi Hmm. satu-satunya Hmm. harapan kami adalah menghadirkan SPK UPNVJ, SPK Satuan Kerja UPNVJ, dan mungkin di rektor yang baru menuntut ya
ada komitmen, tapi bagaimana caranya untuk menjadikan komitmen tidak hanya sebatas komitmen? Saya sangat berharap ada jawaban yang pragmatis, Ya. kontekstual dari pemateri. Terima kasih, selamat Oke, sore. makasih Mbak Aurora. Oke, Bung Virtu mau ditanggapi terlebih dahulu. Oke. Share aja, nggak harus kita bisa merumuskan jawabannya secara konkret ya. Kita ini diskusi. Untuk jawaban yang konkret itu nanti ada di strategi organisasi bagaimana mengatasi itu mungkin ya. Kalau terkait dengan pertanyaan Mbak Aurora. Tapi silakan Bung Virtu. Iya, yang pertama dari Mbak Kanti tadi ya tentang tokoh-tokoh dalam gerakan New Left yang populer pada 60-an sampai 70-an itu memang berasal dari berbagai latar belakang sih, termasuk ada filsuf, sosiolog, kemudian bahkan aktivis mahasiswa juga gitu kan. Nah, tapi untuk menyebut beberapa nama yang mungkin nanti bisa ditelusuri, kalau di dalam buku itu sih langsung dicontohin ke salah satunya ke mazhab Frankfurt ya. Tapi kalau misalnya mau kita telusuri lebih detail nanti ada nama-nama seperti Herbert Marcuse gitu kan. Dia seorang filsuf yang juga sosiolog Marxis sebenarnya dan sering disebut sebagai bahkan dia disebut sebagai bapak kiri baru gitu ya. Nah, jadi pemikirannya tuh sangat mempengaruhi aktivisme mahasiswa melalui karyanya seperti One Dimensional Man. Lalu ada Wright Mills, seorang seorang sosiolog Amerika ya, yang terutama seruannya itu kepada para intelektual untuk menjadi agen perubahan radikal, kemudian menjadi salah satu pondasi juga dari gerakan New Left itu. Lalu ada Stuart Hall, seorang cendekiawan kultural asal Jamaika Inggris yang menjadi tokoh penting dan salah satu editor pendiri jurnal New Left Review. Lalu ada Raphael Samuel, salah satu kekuatan pendorong utama di balik lahirnya gerakan kiri baru di Inggris tahun 1950-an. Terus masih ada lagi E.P. Thompson, sejarawan Inggris yang juga menjadi tokoh sentral gerakan awal kiri baru dan Abby Hoffman, tokoh radikal dan aktivis kontra budaya Amerika Serikat yang memimpin kelompok Yippies. Nah, itu beberapa nama yang mungkin nanti Mbak Kanti juga bisa telusuri lebih lanjut, termasuk menarik juga kalau kemudian bisa memetakan pemikiran, teori maupun model-model aktivisme yang ditawarkan. Lalu kalau untuk Mbak Aurora tadi, Mbak Aurora menyebut civil war tadi ya. Kalau saran saya sih diubah Mbak dari civil war jadi class war gitu. Jadi kalau secara pragmatis ya pertama tentu Mbak Dinda itu nggak boleh dibiarkan sendirian bahwa keberanian Mbak Dinda untuk maju menjadi saksi dalam persidangan di MK itu harus didukung oleh kawan-kawan di UPN Veteran Jakarta khususnya yang baik yang sudah bergabung dengan SPK ya kalau bisa Mbak Aurora juga semakin ini ya semakin agresif lagi untuk mengajak kawan-kawan sivitas akademika di sana baik dosen kemudian tenaga kependidikan dan juga mahasiswa untuk berserikat juga gitu. Kalau misalnya eh, tidak bisa langsung ke SPK ya setidaknya apa ya kalau gampangnya tuh kalau di pikiran saya memang kita harus bangun blok politik atau kekuatan internal di UPN Veteran Jakarta selain juga terus berkoordinasi di kawan-kawan SPK Jabodetabek ya yang eh, kan udah banyak tuh Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi gitu kan termasuk Bung Mugis juga di situ ya walaupun lagi di Jerman gitu tapi saya pikir terus membangun kekuatan jaringan itu penting. Eh, Kalaupun tidak bisa langsung dilibatkan melalui SPK ya lagi-lagi ya bangun apa ya ya saya sebut sih blok politik kalau mau nanti dikelola lebih serius lagi menjadi blok historis ya karena itu penting. Sama satu lagi ada konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin selain secara politis
juga secara psikologis gitu ya. Karena kalau Mbak Dinda dibiarkan sendirian, nggak didukung kawan-kawan, pasti secara psikologis berat sekali. Dan kalau Mbak Dinda saya nggak ini ya nggak update situasi kondisinya. Tapi kalau Mbak Cenuk kan misalnya eh ngeri banget sih serangan baliknya gitu. Tapi saya salut sama kawan-kawan SPK Jawa Timur yang juga membackup habis-habisan. Nah, saya harap di UPN juga seperti itu gitu. Hal lainnya yang juga mesti dipikirkan, dan ini juga sebenarnya relate ya atau relevan dengan kritik dari buku yang lifestyle activism itu. Jadi salah satu kelemahan gerakan kiri, dan mungkin ini juga bisa jadi pemikiran bersama di SPK bahwa setiap kali kita melakukan aksi perlawanan konkret dan langsung seperti yang sedang kita lakukan, kita juga harus menyiapkan jaring pengaman sosial lah istilahnya begitu kalau boleh dibilang, dan itu secara bahkan mungkin secara ekonomis gitu ya. Karena misalnya ya kita nggak berharap yang buruk, tapi bisa saja kayak Mbak Dinda di UPN, kemudian Mbak Cenuk di UNER, bisa jadi akhirnya kehilangan pekerjaan di situ, sementara eh, persoalan yang membuat kita bergerak bersama itu dari aspek ekonomi gitu kan. Jadi apa yang kemudian bisa kita lakukan sebagai serikat untuk membantu secara langsung kawan-kawan kita yang sedang maju ke medan pertempuran secara langsung gitu. Jadi kalau misalnya dalam jangka panjang itu juga itu kenapa saya beberapa kali menyuarakan pentingnya berkoperasi gitu ya. Dan mungkin itu juga bisa jadi eh, diskusi bahkan perdebatan selanjutnya di internal SPK secara keseluruhan. Karena kan salah satu kelemahan yang juga saya baca sekali lagi dari buku yang saya baca diamanahkan Bung Mugis itu memang alternatif ekonomi politik apa sih yang bisa menghadirkan pengganti model-model yang kapitalistik itu gitu loh. Jadi kalau cara-cara kapitalisme selama ini eksis, yang selalu menjadi garda depan mereka kan korporasi-korporasi transnasional ya. Dan kemudian juga ternyata eh, institusi-institusi internasional seperti WTO, IMF, Bank Dunia itu juga pada akhirnya kan jadi instrumen sebenarnya untuk melanggengkan cara-cara yang kapitalistik gitu, yang neoliberalistik bahkan gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya yang bagi saya pribadi meresah apa ya, menjadi refleksi, menjadi keresahan yang terus-menerus sampai sekarang tuh kalau boleh dibilang menghantui. Emang apa sih yang bisa kita hadirkan secara apa ya, bukan hanya teori, bukan hanya pemikiran filosofis, tapi juga menjadi praktek yang lebih konkret dari membangun kekuatan ekonomi politik itu gitu. Jadi kalau untuk membentuk koperasi mungkin menjadi sesuatu yang masih sulit hari ini, tapi paling tidak ya model-model iuran yang udah SPK lakukan itu harus digiatkan terus-menerus gitu kan. Itu sebenarnya alasan saya juga kenapa saya baru bayar iuran lalu keluar-keluar ke semua grup SPK itu karena itu penting nih. Itu penting banget gitu. Termasuk misalnya untuk apa namanya ya, paling enggak agar kawan-kawan yang berani bertarung di garda depan secara langsung itu juga bukan hanya merasa punya kawan, merasa punya keluarga di SPK, tapi juga nih keluarga nih kawan-kawan ini juga mampu memberikan alternatif kalau sampai akhirnya justru menghadapi situasi yang lebih sulit secara ekonomi. Mungkin itu Mbak 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 Aurora nih kalau nggak salah panggilannya Ola ya. Gitu Bung Mugis sementara terima kasih. Oke, makasih. Ini ada dua pertanyaan lagi dari Mbak Kanti. Ada satu yang belum kejawab. Apa tanggapan atas kritik terhadap New Left? Kemudian kenapa New Left terjebak pada lifestyle, padahal basisnya Marxis, gitu kira-kira. Dari Mbak Ade. Mau dijawab sekarang atau kita lanjut ulas dua buku dulu, biar sekaligus. Oh gitu. Saya ngikut Bung Mugis.
Silakan, silakan. Kalau mau dilanjut dulu boleh, nanti saya Boleh respon. direspon dulu nggak apa-apa, boleh. Oh Nanti gitu. kita bisa tambahkan lagi. Ya, Gimana tadi yang dari Mbak Ade tadi? dari Mbak Ade, kenapa New Left tapi terjebak ke lifestyle aktivism padahal basisnya Marxis? Semustahil itukah mengubah struktur? Kalau yang dari Mbak Kanti, ada satu yang kelewat belum direspon tadi. Apa tanggapan dari apa actors yang terlibat di dalam aktivisme New Left itu atas kritik terhadap New Left yang dianggap sebagai hanya sebatas lifestyle gitu. Ya kalau kalau belajar dari penulis buku ini langsung Mbak ya, kenapa pertama kalau pertanyaannya itu berkaitan dengan struktur yang struktur yang kapitalistik terlalu kuat gitu karena mereka memang membangun kekuatan struktural itu selain punya punya kapabilitas material yang real untuk mendukung bukan saja pemikiran-pemikiran tapi juga tindakan dalam kehidupan sehari-hari juga gagasan-gagasan mereka yang secara filosofis itu memang apa ya lebih mudah ditangkap dan dicerna mungkin oleh banyak orang yang apalagi sudah terlanjur hidup dalam dunia yang sangat kapitalistik ini. Kemudian juga kalau misalnya berefleksi secara personal misalnya kekecewaan orang-orang yang kemudian bahkan bisa beralih bukan bukan hanya dari old left ke new left bahkan kayak penulis buku ini pun belakangan saya telusuri ternyata dia menjadi seorang apa ya kalau secara objektivis menjadi seorang filsuf yang objektivis bahkan berafiliasi bahkan bergabung ke Ayn Rand Institution gitu. Nah, nanti mungkin Bung Mugis juga bisa bantu menjelaskan lebih lanjut. Artinya apa? Hmm, bahkan kekecewaan, memang kekecewaan terhadap gerakan kiri, terus yang pernah diikuti dari seorang yang bahkan komunis radikal, katakanlah gitu ya. Ketika di kelompok kiri sendiri, kalau menurut penulis buku ini ya, tidak mampu menghadirkan alternatif yang lebih konkret bagaimana memajukan kehidupan bersama gitu. Akhirnya menjadi seperti putus asa dan lompatnya mengerikan seperti si penulis buku ini akhirnya justru jadi pendukung kapitalisme radikal gitu loh. Itu saya juga terkejut awalnya tapi ketika saya pikir-pikir oh iya juga artinya ini menjadi kritik yang sangat tajam terhadap eh, kekuatan filosofis, kemudian juga sampai ke hal-hal yang lebih pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kan itu juga menjadi sebuah tantangan buat kita semua. Terus Hmm. apa satu lagi tadi? Yang dari Mbak Kanti, respon atas kritik itu gimana mereka? Respon Udah ya tadi. atas kritik terhadap New Life ya? Terhadap, kenapa? Iya, terhadap New Life. eh sebenarnya ya gimana ya? Orang-orang New Life ini sih mereka tetap jalan dengan pilihan-pilihannya ya karena apa ya? Mereka kan memikirkan soal apa namanya ya? Soal pilihan-pilihan hidup yang mereka akhirnya ambil itu juga basis filosofis mereka sih cukup kuat. Mereka punya punya pemikiran-pemikiran yang menurut saya ya buat saya juga agak susah sih dibantahnya karena memang basisnya juga apa hasil analisis material yang mereka lakukan terus kemudian ada konteks-konteks kultural yang mereka hadapi keseharian jadi ya mereka sendiri memang eh, terus berjalan dengan pilihannya itu tapi bagi saya pribadi gitu memang itulah saya juga pernah mengalami kekecewaan dengan gerakan-gerakan kiri termasuk New Left ini dan kemudian kalau misalnya kita mempelajari studi gerakan sosial sebagai satu apa ya sebagai satu field of study gitu saya dulu marah gitu dengan new social movement gitu ya
yang berubah dari yang struktural menjadi sektoral, dan itu juga ternyata di buku yang saya baca itu juga kemudian yang menjadi bagian dari yang disebut eh, lifestyle activism itu. Jadi seperti tadi misalnya gerakan environmentalism misalnya, seolah-olah akhirnya kan yang menjadi concern dari perjuangan atau gerakan itu hanya isu-isu lingkungan, padahal kan akhirnya kita juga bisa memahami bahwa isu lingkungan itu nggak bisa lepas dari cara produksi atau model produksi yang kapitalistik gitu. Kehancuran lingkungan, kehancuran manusia itu kalau gampang ya kan memang karena ideologi yang merepresentasikan keserakahan bahkan kemunafikan gitu. Tapi kalau itu sehingga kalau itu hanya dilihat sebagai problem environment saja, itu nggak cukup menyelesaikan persoalan gitu loh. Jadi itu juga yang sejujurnya ya, kenapa saya lebih memilih SPK ketimbang yang lain karena saya saya berharap SPK akan menerapkan gerakan yang kembali ke struktural ketimbang sektoral seperti itu. Jadi sementara itu Mbak Ade Ya, dan Mbak Kanti semoga cukup. Terima kasih Bung Mugis. oke, makasih Bung Virtu. Menarik ya ulasan dan tanggapan dari Bung Virtu atas bahasan buku eh, yang ditulis oleh Nikos, The Rise of Lifestyle Activism, termasuk mengulas soal New Life dan segala macam. Saya akan lanjut ya. Ada dua buku lagi yang akan kita ulas dari buku yang ditulis oleh Anton Yeager, Hyperpolitics, dan Vincent Bevins, If We Burn. Secara singkat saja, kalau nyambungin juga apa yang sudah dijelaskan dari apa yang sudah didiskusikan dari buku sebelumnya, dari Anton Yeager terlebih dahulu mungkin saya akan highlight. Ini ada sedikit apa namanya, dia dipengaruhi oleh perspektif dari postmodernism, tapi dia sebenarnya adalah seorang Marxis ya, Anton Yeager. Dari kalau postmodern thinkernya diantaranya yang menginspirasi dia untuk menjelaskan yang dia gunakan sebagai satu kerangka analisis adalah dari Baudrillard, kemudian juga tapi juga ada dari pemikir non Marxis maupun non post Marxis seperti Putnam yang dia juga gunakan untuk membaca situasi gerakan sosial dalam beberapa dekade terakhir. Batasnya adalah pada tahun sekitar 1990-an atau 1980-an mungkin akhir, tapi terutama 1990-an. Dia sebut sebagai hyperpolitics karena itu menandai apa yang terjadi dalam satu dekade terakhir, terutama dari tahun 2020-an. Jadi dia membagi periode gerakan pasca runtuhnya tembok Berlin, kemudian pasca kehancuran apa namanya Soviet Union di tahun 1990-an atau berakhirnya Perang Dingin, dan itu menandai babak baru bagaimana politik dimaknai oleh masyarakat gitu ya, oleh gerakan sosial dan dalam hubungannya dengan kapitalisme dan negara. Jadi dia membagi dari tahun 1990-an, sebelum 1990-an dia menyebut periode itu adalah sebagai mass politik of the masses, atau politik yang diartikulasikan berbasis pada organisasi-organisasi yang sifatnya lebih struktural, berbasis pada grassroots, basis pada massa. Wujudnya adalah partai politik, kemudian serikat-serikat buruh, dan organisasi serikat yang berbasis pada kelas buruh maupun kelas-kelas marginal lainnya yang terhubung juga dengan partai-partai kiri. Itu disebut sebagai mass politik, periods of mass politik ya, sampai akhir 1980-an. Kemudian setelah sejak 1990-an dia menyebut periode itu sebagai post politik ya. Itu juga dia mengambil inspirasi dari Chantal Mouffe, kemudian dari siapa suaminya, Ernesto Laclau, yang bicara soal post political situations. Ini pada saat neoliberalisme diintroduksi apa namanya sebagai satu bentuk
perkembangan kapitalisme yang menghendaki adanya fleksibilitas di dalam hubungan ketenaga kerjaan dan berimplikasi pada hancurnya mass politics dan kemudian diintroduce-nya post-political situation gitu. Jadi post-politik itu dia sebut, kalau tadi mass politik adalah politik berbasis pada massa, organisasi yang basis grassroots seperti unions, kemudian partai politik. Ini kemudian berakhir sejak 1990-an dan diekspresikan lebih individual gitu. Karena masyarakatnya lebih terindividualisasi, lebih teratomisasi gitu. Dia kemudian mengutip Putnam terutama dari bukunya yang utama Bowling Alone. Jadi si Putnam ini menggambarkan bagaimana perkembangan organisasi asosiasi sosial di Amerika ya, dari klub bowling gitu di tahun 90-an, yang di situ dia gambarkan bahwa dari tahun ke tahun, dari sejak tahun 90-an, orang-orang itu ketika melakukan bowling tidak lagi berkelompok, tapi lebih banyak sendiri gitu. Jadi itu refleksi bahwa tidak hanya terjadi pada klub-klub bowling, tapi juga di klub dan asosiasi sosial lainnya, bahwa dari tahun ke tahun sejak 90-an, asosiasi-asosiasi sosial itu semakin menghilang gitu. Orang semakin tidak lagi tergerak untuk melakukan gerakan kolektif, tapi lebih terindividualisasi. Dan itu yang membuat kenapa jumlah klub-klub bowling itu semakin merosot dan orang melakukan bowling jadi sendiri-sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Dan itu yang itu dijadikan sebagai rujukan bagi Anton Jagger untuk menggambarkan situasi post politics ya. Bagaimana dulu orang mengekspresikan gagasan politik, sikap politik itu lewat organisasi massa. Dan itu sangat lumrah. Semua orang sangat terlibat dalam politik lewat organisasi massa, serikat dan segala macam. Tahun 90-an itu merosot jumlah asosiasi-asosiasi sosial gitu. Orang-orang semakin terindividualisasi, tentu saja serikat juga semakin merosot jumlahnya. Kemudian orang yang bergabung ke dalam serikat juga semakin drastis jumlahnya. Dia menyebut data, tapi saya tidak mengingat, saya harus melihat secara spesifik, tapi datanya menunjukkan bahwa ada kemerosotan yang sangat tajam gitu. Tidak hanya serikat, tapi juga organisasi non politik seperti bowling tadi ya, yang orang-orang semakin terindividualisasi. Kemudian meledak pada tahun 2008, tadi juga sempat disinggung ketika terjadi krisis ekonomi financial global ya, di US, kemudian juga merambah ke Eropa dan segala macam, dan juga termasuk ke Timur Tengah, yang kemudian melahirkan Arab Spring di US dan di Eropa, itu melahirkan Occupy Movement. Ekspresi politik berikutnya setelah periode post politik adalah karena terjadi krisis, orang semakin merasa bahwa institusi demokrasi itu tidak bisa menyalurkan aspirasi politik mereka secara individual, kemudian secara ekonomi mereka semakin terprekariatisasi, semakin marginal salurannya pada akhirnya, dan sementara partai juga merosot, organisasi-organisasi massa itu kan sudah merosot. Jadi kita mesti mengasumsikan bahwa organisasi massa itu sudah merosot sejak 90-an. Jadi ekspresi yang pertama tadi individual, kemudian yang kedua adalah lewat ekspresi populisme. Populisme itu seperti misalnya lahirnya populist leader kalau di yang left itu seperti Jeremy Corbyn, kemudian Bernie Sanders, kemudian ada Podemos di Spanyol, kemudian ada Syriza di Yunani dan segala macam. Jadi ekspresinya lebih berdasarkan pada ketokohan gitu ya, kiri gitu, ketimbang basis pada organisasi massa yang kuat seperti di tahun pra 1990-an. Karena organisasi massa sudah hancur. Jadi sebenarnya populisme itu kan adalah ekspresi politik meskipun sama-sama kiri ya, berusaha untuk mendorong adanya perubahan secara struktural, tapi karena tidak ada basis organisasi, tidak ada institusi, yang muncul adalah tokoh-tokoh kiri yang
populer menggunakan bahasa yang lebih populis dan berupaya untuk memobilisasi dan mengorganisir bahasanya juga bergeser dari kelas politik menjadi populis politik, ya kan? Bukan hanya berbasis pada kelas bawah misalnya di sektor manufaktur tertentu gitu misalnya, tapi bergeser menjadi karena yang terdampak tidak hanya kelas bawah pasca krisis tahun 2008, tapi juga kelas menengah atau petty bourgeoisie terdampak dari krisis 2008 itu, terutama ini negara-negara industrialis maju ya. Jadi ini adalah kelompok cross-class alliances yang berusaha untuk dimobilisasi bersama dalam bahasa yang lebih bisa disebut oleh Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau sebagai change of equivalence yang bisa menggabungkan seluruh kelas sosial yang berbeda-beda. Kalau dulu basisnya lebih ke kelas pekerja saja gitu ya di mass based politics pra 1990-an. Di periode populist politics itu lebih general. Yang digunakan bahasanya adalah the people. The people ini berarti dia kan nggak hanya lower classes, working classes, tapi juga middle class, kemudian petty bourgeoisie dan sebagainya, itu yang diorganize di dalam gerakan pasca krisis tahun 2008. Dia menyebut sebagai anti-politics. Meskipun sebenarnya yang menonjol adalah ekspresinya adalah populis politik. Nah, kemudian, dan itu berakhir sampai tahun akhir 2010-an, kata si Anton Jäger ya. Dia membuat kategorisasi periode aktivisme atau ekspresi politik. Dan tidak menghasilkan sesuatu yang terinstitusionalisasi juga gitu. Periode anti-politics atau populis moment ini gitu, sehingga akhir tahun 2010-an sebelum 2020 ya. Muncul Jeremy Corbyn, muncul tokoh seperti Bernie Sanders, muncul Podemos, Syriza, tapi semuanya gagal kan. Meskipun mereka bisa masuk ke dalam arena elektoral, Podemos masuk ke dalam elektoral, kemudian Syriza juga begitu, Bernie Sanders dan segala macam. Kemudian, tapi masih nggak bisa cukup menginstitusionalisasikan basis kekuatan politiknya sehingga tidak bisa mendorong terjadinya perubahan struktural yang fundamental, kira-kira begitu. Nah, kemudian tahun 2020 ini muncul lagi kecenderungan yang dalam pengamatan Anton Jäger, saya melihat Anton Jäger pengamatannya cenderung bias di negara-negara industrialis maju ya, karena refleksi di negara-negara seperti di Indonesia nggak muncul di dalam tulisan dia gitu. Tahun 2020-an itu dia sebut sebagai hyperpolitics, yang artinya bahwa di periode itu banyak sekali lahir gerakan-gerakan sosial, aksi-aksi protes, Black Lives Matter, kemudian apalagi dan beberapa aksi protes di berbagai tempat ya, termasuk juga di Asia dan lain-lain, meskipun dia tidak gunakan kasus-kasus seperti di Indonesia misalnya untuk merefleksikan apa yang terjadi di dalam tulisannya gitu. Tapi dia menyebut bahwa aksi protes ini meningkat sangat tajam, dilakukan oleh berbagai ya lintas kelas juga ya. Terutama mereka yang terdampak dampak lanjutan dari krisis tahun 2008, tapi tidak berhasil dimenangkan kepentingannya oleh populis politik gitu di tahun 2010-an. Oleh orang-orang seperti Jeremy Corbyn dan lain-lain tadi, oleh Podemos. Podemos juga akhirnya akan tersingkir, gagal dan pecah segala macam kan di Spanyol gitu. Dan dan itu yang kemudian dia sebut bahwa ini ekspresi politik, terutama difasilitasi juga oleh media sosial, itu sangat tinggi, partisipasi juga sangat tinggi, tapi tidak ada institusionalisasi politik hasil dari protes-protes itu gitu, dan sebagian besar ya tidak menghasilkan apa-apa gitu ya, karena memang tidak ada landasan organisasinya, kira-kira begitu, dan itu yang disebut sebagai hyperpolitics. Kalau dia menyebut bahwa dia bikin semacam aksis dalam ordinat gitu ya, XY axis,
Dia sebut bahwa periode mass politik itu institusionalisasi sangat tinggi, tapi kemudian sebentar saya mesti cek. Institusionalisasi sangat tinggi, politisasi juga sangat tinggi. Kalau periode mass politik di sebelum 1990-an. Institusionalisasi itu artinya di situ ada partai, ada union yang sangat berperan, dan orang-orang kalau mau mengekspresikan politik ya mereka menjadi bagian dari anggota mass based social or political organizations, ya, bisa union, bisa political parties gitu. Dan mereka menyalurkan ekspresi politiknya lewat organisasi-organisasi yang sangat hierarchical, structured dan segala macam, dan itu nyambung dengan pertarungan tidak hanya di level street level tapi juga di parlemen dan seterusnya, dan menghasilkan apa yang disebut sebagai negara kesejahteraan. Itu kan hasil dari desakan-desakan dari mass politicsnya. Tapi itu kan berakhir hingga 80-an akhir gitu, 90-an, dan sementara kalau periode post politics itu ditandai dengan rendahnya politisasi dan rendahnya institusionalisasi. Nggak ada institusi, semua orang terindividualisasi, teratomisasi. Capaiannya juga nggak ada, gitu. Tidak ada politisasi, tidak ada partisipasi politik yang real, gitu. Jadi semuanya diserahkan kepada ya negara saja, gitu, dan para teknokrat. Sementara itu di periode anti politics atau populis moments ya, itu ada politisasi yang sangat tinggi seperti kehadiran kelompok tokoh-tokoh populis kiri ya misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa ada partisipasi politik yang tinggi, tapi tidak sampai menghasilkan institusionalisasi politik, perubahan, tercapainya satu perubahan struktural yang fundamental gitu. Tetap saja yang berkuasa adalah oligarki, kemudian struktur kekuasaan yang menindas, yang marginalizing lower classes gitu ya. Dan hyperpolitik juga ada di tempat yang sama. Kalau tadi di anti politics itu masih ada tokoh-tokoh populis ya, yang bisa memobilisasi cross class alliance, hyperpolitics itu ekspresi politiknya lebih ke street politics di jalanan gitu, dan sama juga tidak menghasilkan institusionalisasi perubahan struktural yang fundamental. Jadi intinya dia ingin menggarisbawahi bahwa sampai di periode dalam satu dekade terakhir yang dia cermati ya kasus-kasus di berbagai tempat, terutama di negara-negara industrialis maju, itu ada ekspresi politik yang sangat tinggi, terutama karena dibantu oleh media sosial. Orang secara individual juga bisa berpartisipasi, mengekspresikan kekecewaan pada situasi politik dan ekonomi, siapapun bisa, dengan mudah, ya kan? Dan kemudian juga bisa dikonversi dalam mobilisasi di jalanan, orang semua tumpah ruah di jalanan melakukan aksi protes dan segala macam, tapi tidak menghasilkan tuntutan-tuntutan mereka itu tercapai gitu, karena tidak ada kendaraan politiknya, tidak ada institusi yang berbasis massa. Jadi mereka lebih sebagai crowds dia sebut, instead of as a mass, as an organized mass gitu ya. Jadi sebagai crowd itu mereka sebenarnya terlihat sebagai kolektif, tetapi kolektif dengan keterhubungan yang sangat loose, yang sangat mudah tercerai-berai, mudah bergabung, mudah melakukan aksi kolektif, tapi sebenarnya sangat rapuh ikatannya gitu Pak. Tidak ada kolektivitas yang kuat gitu. Seperti ciri yang melekat pada mass based politik di periode sebelum 1990-an. Nah, sedikit menyinggung soal Vincent Bevins, kurang lebih punya pendapat yang serupa dengan yang dikemukakan oleh Anton Jäger, termasuk juga oleh Nichols yang tadi dibahas oleh Bung Virtu. Dia melihat aksi-aksi protes di berbagai tempat. Dia juga terutama di Amerika Latin, di Asia, dan di Afrika. Kalau ini lebih perspektifnya lebih di Global South ya, dan terutama juga dari Arab Spring. Tapi juga dia mencermati dari aksi-aksi di negara-negara integralis maju gitu, terutama dari Occupy, dari Podemos, juga dari Syriza dan lain sebagainya. Tapi juga nggak berhasil. Dia di situ menggarisbawahi ada gerakan-gerakan aksi-aksi protes yang cenderung leaderless, kemudian cair, dan lebih berbasis pada jaringan network based on sosial media, tetapi sangat rapuh gitu, sehingga ya tidak punya kekuatan real untuk bernegosiasi, menekan kekuatan politik yang dominan. Dia juga merujuk tulisan buku yang ditulis oleh Asef Bayat. Asef Bayat juga melakukan banyak refleksi, sebenarnya ini bisa kita masukkan juga dalam diskusi ini.
yang dia juga membuat refleksi tentang apa namanya aksi-aksi protes di periode 2010-an di Timur Tengah ya, yang disebut sebagai Arab Spring. Arab Spring itu dia sebut dalam satu judul bukunya Revolution Without Revolutionaries. Ya, orang tumpah ruah ke jalanan difasilitasi oleh konektivitas yang mudah dibangun lewat media sosial, tapi tidak ada revolutionaries-nya, revolutionary actors-nya dalam bentuk mass-based organizations. Itu yang membuat begitu cair dan mudah sekali dipatahkan gitu ya. Dan jadi kira-kira ada banyak sekali literatur yang punya refleksi yang sama dengan apa yang bisa kita juga cermati di dalam kasus di Indonesia. Aksi-aksi protes di Indonesia juga dalam beberapa tahun terakhir sejak 2019 sulit mengidentifikasi siapa organisasinya, gitu kan. Tapi lebih ke cair, organisasinya macam-macam bentuknya dan semuanya bisa terkoneksi, bisa ada kolaborasi, aliansi taktis ya satu sama lain kita bisa dan sifatnya temporer. Tapi struktur organisasinya kalau kita mau menyebut apa organisasi dari yang melakukan aksi protes ini itu nggak ada, susah. Kita kalau bandingkan dengan protes-protes misalnya di tahun sebelum 1990-an gitu. Dan itu yang jadi refleksi dari beberapa penulis ini kurang lebih ya punya gaung yang sama dengan apa yang kita alami dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa tidak ada institusionalisasi politik yang dihasilkan dari aksi protes yang sudah sangat keras? Kenapa tidak ada perubahan fundamental yang struktural gitu atas apa struktur kekuasaan yang dominan yang terus-menerus membuat hidup rakyat sengsara, tapi kita tidak bisa mengubah itu gitu. Karena kalau dari beberapa buku ini refleksinya adalah karena revolusi selama ini tidak dilakukan oleh revolutionary. Jadi revolution without revolutionaries kira-kira seperti itu. Atau tidak ada instrumen atau tidak ada organisasi berbasis massa. Sedikit saya mau menyinggung apa yang disampaikan oleh Bung Virtu tadi soal New Left. Ini sebenarnya apa namanya New Left itu adalah tradisi tradisi baru lebih ke proyek intelektual sebenarnya kalau saya menafsirkan proyek intelektual yang berusaha mengkritik old left, makanya disebut sebagai new left. Karena fokus dari old left itu adalah pada perubahan struktural politik ya, basis pada partai politik dan segala macam. Kalau new left itu kritik terhadap old left yang dianggap punya watak atau punya tendensi non-demokratik. Terutama gerakan ini juga respon atas apa yang dilakukan oleh Stalin, misalnya menganeksasi pada saat itu atau Ukraine ya, kalau nggak salah tahun 1950-an. Pokoknya karena partai komunis atau USSR itu dianggap, terutama di bawah Stalin ya, sangat keras dan kemudian melahirkan respon terhadap bahwa termasuk juga partai komunis di Prancis misalnya yang dianggap sangat non-demokratik, akhirnya melahirkan pandangan bahwa ya nggak bisa kita mengandalkan pada organisasi kepartaian yang sangat hierarkikal yang punya kecenderungan non-demokratik gitu, dan makanya kemudian mendorong ada gerakan yang lebih sifatnya fokus ke aspek-aspek kultural ketimbang aspek politik gitu. Dan ini tadi beberapa pemikiran disebutkan oleh Bung Virtu, tapi juga berkaitan dengan apa yang di proyek intelektual yang dibangun oleh masa Frankfurt ya sejak 1930-an. Ada mulai dari Herbert Marcuse, kemudian ada Horkheimer dan segala macam yang sebenarnya juga respon atas ketangguhan kapitalisme dalam menghadapi kontradiksi internal, krisis internal di dalam kapitalisme, tapi dia tetap bisa bertahan. Artinya ramalan Marx itu salah dong gitu. Meskipun krisis, dia tidak hancur dan kemudian melahirkan masyarakat sosialis atau komunis, tapi dia tetap bisa bertransformasi, mempertahankan diri. Artinya ada aspek yang tidak dicermati oleh Marx, itu kritik dari masa Frankfurt. Ya, ini adalah aspek kultural. Dari situlah kemudian pandangan-pandangan yang fokus pandangan kiri yang fokus pada analisis kultural itu menjadi cukup dominan dan itu menginspirasi gerakan sosial di tahun-tahun 60-an lewat New Social Movement dan segala macam yang juga punya watak yang kurang lebih karakteristik yang kurang lebih sama dengan apa yang kita bisa cermati pada periode-periode pasca politik ya. Dan
Tapi periode apa namanya New Left, tradisi New Left itu yang fokus lebih ke dia sebenarnya juga tidak banyak mungkin bersinggungan dengan post-Marxism, post-structuralism yang mereka menolak hierarchical organizations, menolak tradisi apa politik yang struktural gitu ya. Perubahan itu mestinya juga lewat organisasi yang lebih decentralized dan seterusnya. Dan ini makanya nyambung dengan ekspresi politik dalam beberapa tahun terakhir gitu. Dan sejak awal memang New Left adalah respon dan kritik terhadap Old Left gitu. Dan ini terus apa namanya sebagai proyek politik yang berbeda, mereka juga terus melakukan perdebatan secara intelektual ya, terutama misalnya di kita bisa cermati di jurnal New Left Review dan segala macam gitu. Jadi itu sedikit mungkin tadi tambahan dari Bung Firtu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau merespon. Saya melihat ada banyak sekali chat, tapi bisa juga disampaikan secara langsung jika ada yang tertarik untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, mengkritik, dan segala macam. Silakan. Atau yang lain yang juga sudah membaca buku ini tapi punya interpretasi yang berbeda, silakan. Oh iya, Bung Sigit, silakan. Eh, saya mau nanya gini, eh, gimana pandangan eh, Mas Mugis dan tadi eh, Bung Firtu. ya Bung, Bung Bung. Firtu soal jadi ada yang melihat bahwa ini adalah persoalan juga tadi soal debat teori ataupun juga kritik dan lain sebagainya soal eh, kooptasi gitu. Jadi eh, yang ada yang melihat misalnya eh, membedakan antara populisme kiri dengan populisme kanan itu bagian dari kooptasi dan penjinakan juga gitu. Nah, Termasuk juga dalam konteksnya ada kiri baru, termasuk juga situ ada misalnya eh, apa masa Frankfurt dan lain sebagainya gitu. Ada operasi sistematis yang memang digulirkan untuk mendorong kooptasi atau penjinakan terhadap kekuatan dari katakanlah misalnya Marx gitu pemikirannya dan lain atau tadi yang disebut eh, Mas Mugi soal old left atau apapun segala macamnya gitu Marxisme ortodok dan lain sebagainya gitu. Apakah sejauh mana eh, pemikiran Mas menanggapi itu gitu? Eh, ataukah ini hanya hanya apa ya? Hanya hanya pemikiran konspiratif saja dari beberapa orang yang memandang ini adalah eh, bagian dari kooptasi dan penjinakan itu atau memang ya atau seperti apa gitu. Mungkin itu aja makasih. sorry, bisa diulang sedikit lagi karena saya agak terganggu tadi konsentrasinya karena sambil membaca chat. Jadi penjinakan terhadap old left ya, atau Iya, terhadap new. iya, misalnya kan kalau tadi misalnya eh, ada populisme kiri, populisme kanan dan lain sebagainya gitu-gitu. Ada kan saya ketemu beberapa orang itu apa dengan apa namanya? Dengan tanda kutip agak agak nggak setuju ataupun bahkan cenderung cenderung marah gitu. Eh, apa namanya ini ada tiba-tiba ada teori populisme kanan terus juga kemudian ini dulu karena misalnya ada juga organisasi gitu misalnya menggunakan semboyan populis gitu misalnya dulu ada misalnya populis kritis maju misalnya segala macam gitu-gitu yang basisnya itu tadi itu tentu nggak mau disamakan dengan tradisi sekarang yang kemudian gampang menyamakan antara apa namanya tokoh-tokoh yang apa eh, sekarang kemudian disebut sebagai tokoh-tokoh populis gitu. Eh,
Trump misalnya, atau bahkan sekarang ada Prabowo disebut populis dalam pengertian entah kebijakannya ataupun wajahnya saja segala macamnya gitu-gitu. Itu bukan populis itu sebenarnya, tapi itu ya entah apa fasis atau apa segala macamnya itu ada dugaan-dugaan itu gitu misalnya. Itu juga kemudian New Left atau juga misal masa Frankfurt dan lain sebagainya ini ya ini sebenarnya eh, berawal dari upaya sistematis misalnya kooptasi atau penjinakan dari kekuatan sebenarnya dari out left atau misalnya Marx, pemikiran Marx misalnya segala macam gitu-gitu. Eh, menurut itu Mas Mukis ini Ya, ya. sebenarnya Oke. apa gitu? Nangkap. Hmm. Ya, ya. Makasih, Bung Sigit. Nanti bisa ditambahkan teman-teman yang lain ya, bisa langsung jump in kalau ada yang mau berkomentar atau merespon. Tapi kalau dari saya ya, kalau populisme kanan dan kiri, populisme itu mesti dipahami terlebih dahulu sebagai ekspresi politik karena ketiadaan organisasi sebenarnya, tidak adanya institusi yang menjembatani em, apa dalam arena politik formal negara dalam hal ini. Eh, jadi populisme itu hadir mensubstitusi the decline of institutions sebenarnya, ya kan? Kalau dalam tatanan demokrasi, sebenarnya kan kita punya parlemen atau institusi representatif yang secara teoritik institusi ini akan menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga, ya kan? Dan harusnya responsif mereka. Dan di sebelum institusi itu kan juga ada medium yang lain, misalnya adalah partai politik. Partai politik itu partai yang misalnya sangat responsif terhadap kepentingan warga kelas bawah, itu kalau ada ya. Tapi kan sebenarnya fungsi partai politik adalah itu ya secara teoritik, memfasilitasi keterhubungan antara warga dengan arena politik negara, dan kemudian juga dia masuk ke dalam parlemen, di situ menyambungkan dalam institusi formal yang disebut sebagai parlemen atau institusi representatif. Tapi ini semua nggak berfungsi. Partai nggak berfungsi. Kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, tentu partai politik nggak ada yang peduli dengan rakyat kebanyakan, ya kan? Parlemen juga begitu, gitu. Karena isi sebagian besar partai politiknya adalah begitu. Di beberapa tempat juga begitu. Dulunya, ketika mas politik ini masih sangat dominan, masih sangat kuat, terutama 60-an, 70-an, ya, di mana partai kiri yang terhubung dengan basis massa serikat dan kelompok-kelompok marginal lainnya, itu mereka menyalurkan kemarahan, aspirasi, dan kepentingan mereka lewat union, kemudian union yang nyambung ke partai, ya kan? Partai disitulah yang akan kemudian berdebat, bertarung di dalam parlemen, dan kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, gitu kan? Di union yang kuat juga mereka bisa menekan dan bernegosiasi dengan kapitalis di atau pekerja mereka di apa namanya manajer dan pemilik pabrik ya di manufaktur gitu, karena kekuatan organisasi berbasis massa itu yang solid, yang masih koheren pada saat itu. Tapi ini semua kan in decline gitu sejak tahun 90-an, terutama karena neoliberalisme kan yang menghancurkan konektivitas antara apa namanya serikat-serikat, organisasi massa dengan partai politik. Partai politik kiri juga, ini kasus di Eropa ya dan Amerika, itu juga semakin menjauh dari basis massa mereka gitu. Mereka justru turut menjustifikasi kebijakan-kebijakan neoliberal yang justru menjauhkan dari basis sosial gerakan buruh gitu. Akibatnya gerakan buruh juga nggak bisa menyampaikan, atau organisasi massa, organisasi sosial yang berbasis massa itu jadi nggak bisa menyalurkan gitu kepentingan aspirasi mereka lewat sarana politik formal, ya, partai politik dan kemudian parlemen. Jadi ada keterputusan, sementara neoliberalisme membuat masyarakat di tingkat bawah itu semakin sengsara kan. Mereka juga semakin terindividualisasi tadi ya, semakin teratomisasi karena hubungan kerja menjadi sangat rentan terkasualisasi. Tidak, kalau sudah terkasualisasi nggak ada upahnya semakin rendah,
kemudian tidak ada jaminan-jaminan sosial yang mereka bisa dapatkan, kemudian juga interaksi secara fisik yang memungkinkan mereka untuk membangun kolektivitas juga nggak terbangun, jadi tercerai-berai. Itu yang melahirkan individualisasi sebenarnya, dan organisasi menjadi hancur di bawah. Jadi neoliberalisme itu memang sengaja itu adalah agenda politik dari kapitalis untuk menghancurkan organisasi massa sebenarnya. Dan kehancuran ini semua dan diskoneksi antara organisasi massa dengan partai itu yang disebut sebagai akhir dari mass politik gitu. Dan ketiadaan organisasi tadi kalau dibicarakan oleh Anton Jäger itu kan bertransformasi dalam berbagai bentuk, tadi individualisasi ekspresi politik, kemudian populisme dan segala macam. Jadi populisme adalah respon atas tidak adanya institusi formal di dalam menyalurkan kemarahan, kekecewaan warga yang kemudian karena institusi formal ini nggak bekerja, itu disubstitusi oleh aktor-aktor populis yang mengklaim bahwa oke, kalian itu hidupnya sengsara, saya bisa memfasilitasi, saya bisa memberikan jawaban atas problem kesengsaraan ekonomi dan politik yang kalian hadapi. Saya bisa memberikan jawaban atas diskriminasi dan eksploitasi yang kalian hadapi. Karena partai nggak berjalan, karena parlemen nggak berfungsi, tapi saya menjanjikan pada Anda bahwa saya bisa mewujudkan agenda-agenda atau program-program yang akan menjawab kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan politik Anda gitu. Itu yang dominan. Itu yang disebut sebagai politik populis. Bagi populis kiri, kenapa? Karena dia ya pakai ideologi kiri gitu. Pakai ideologi berupaya untuk mewujudkan agenda, oke, kita mesti mengubah struktur kekuasaan, tapi Anda mesti memberikan dukungan atas agenda politik yang saya artikulasikan dan segala macam gitu. Sementara yang populis kanan itu sebenarnya strateginya kurang lebih juga sama gitu. Respon atas orang-orang ini marah dan kecewa gitu ya karena krisis 2008 tadi, tidak hanya di negara maju tapi juga termasuk di Indonesia ya kan, kesengsaraan secara ekonomi, secara politik, orang-orang itu kan terus inequality juga semakin tajam. Kemana orang menyalurkan kemarahan dan kekecewaan itu ketika partai politik tidak berfungsi, ketika parlemen tidak berfungsi gitu. Orang-orang yang punya klaim bisa menjanjikan bahwa ketika mereka terpilih sebagai pemimpin politik bisa memberikan jawaban kepada mereka, itulah yang pada akhirnya menjadi medium gitu ya, yang menggantikan fungsi organisasi massa dan partai politik. Itu yang disebut sebagai populis politik gitu. Jadi politik populis itu adalah respon atas semakin terprekariatisasinya masyarakat, warga ya, orang hidupnya semakin sengsara, tapi nggak ada organisasi politik. Yang lahir adalah kemudian ada orang atau partai, ada bentuk partai juga gitu sebagai aktor populis, tapi dia menjembatani secara langsung, jadi dia bypassing formal institutions. Jadi populisme itu cirinya adalah bypassing formal institusi. Formal institusi harusnya berfungsi untuk itu, tetapi dia tidak berjalan. Akhirnya ya tokoh-tokoh seperti Donald Trump, kemudian Bolsonaro di Brasil dan segala macam, termasuk juga Duterte di Filipina, di Indonesia mungkin juga dulu ada Jokowi, ya kan? Karena siapa nih partai politik yang bisa berfungsi untuk menyalurkan aspirasi dan kemarahan kita gitu. Parlemen juga nggak berfungsi gitu, kita nggak bisa mengandalkan itu. Akhirnya ada orang menjanjikan bisa itu, di situ manifestasi populis politik muncul gitu. Apakah kanan atau kiri tergantung agendanya. Nah kemudian kalau terkait dengan new left dan old left, saya kira new left itu juga oleh sebagian pihak dipandang sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai Western Marxism, karena dia turut berkontribusi menghancurkan mass politics karena fokusnya lebih ke aspek-aspek yang lebih partikular, individual, ekspresi politik yang lebih kultural gitu ya, yang pada akhirnya juga membuat penghancuran mass base politik yang sebelumnya punya capaian-capaian yang material gitu dan bisa dinikmati oleh masyarakat gitu ya. Tetapi respon mereka kan mesti dipahami juga karena kecenderungan partai yang non demokratik dan segala macam gitu. Dan saya kira itu mungkin untuk sejauh ini yang bisa saya respon ya. Silakan teman-teman lain yang mau merespon.
Ya, Bung. Ya, silakan Bung Firtu, mungkin menambahkan atau yang lain. Iya, jadi kooptasi itu pada dasarnya bentuk apa ya, penjinakan paling halus yang dilakukan oleh sistem kapitalisme dan oligarki ya. Jadi kekuasaan nggak perlu membubarkan gerakan kita dengan cara-cara yang keras memang, tapi cukup berikan panggung formal, jabatan konsultan atau dana lebih kayak kayak gitulah. Jadi kalau apa namanya pemimpin gerakan mulai duduk di meja makan yang sama dengan penguasa misalnya, ya bahasa perlawanan kan otomatis berubah dari tuntutan keadilan struktural jadi kompromi regulasi gitu kan. Nah, di sini gerakan kiri menurut saya sih dijinakkan ya, radikalismenya dicabut, kemudian energinya diserap dalam bahasa birokrasi kapitalisme dan apa namanya? Salah satu alat terbesar dalam lanskap politik modern untuk melakukan mobilisasi sekaligus kooptasi itu ya itulah yang dimaksud dengan populisme itu untuk tapi memang ada perbedaan yang bisa kita catat dalam membedakan populisme kiri dan kanan itu. Misalnya biasanya kalau populisme kiri itu mendefinisikan elit gitu lebih ke elit ekonomi, tapi kalau yang populis kanan itu biasanya menyebut ke elit-elit politik dan kultural, lalu ketika menyebut dengan apa tentang rakyat gitu, kalau populisme kiri eh, lebih ke kelas sosial seperti buruh, rakyat miskin kota, kemudian mahasiswa, petani, dan kelompok marginal ya, tanpa memandang eh, SARA. Lalu bagi populisme kanan misalnya menyebut rakyat atau mendefinisikan rakyat itu merujuk pada warga asli, kelompok keagamaan mayoritas, atau mereka yang apa ya berpegang teguh pada identitas nasional, misalnya begitu. Nah, memang dari sifat gerakannya juga yang populis kiri dan kanan ini berbeda sebenarnya. Kalau populis kiri itu lebih inklusif, sementara yang populis kanan tuh biasanya lebih eksklusif. Lalu solusi-solusi yang ditawarkan oleh mereka juga bisa dibedakan. Kalau yang populis kiri itu lebih struktural, sementara yang kanan itu lebih kultural. Nah, yang lebih struktural itu misalnya ya redistribusi kekayaan, lalu ada jaminan sosial semesta, kemudian nasionalisasi aset, serta perombakan sistem ekonomi. Kalau yang populis kanan itu yang dimaksud dengan solusi yang kultural atau bahkan nasionalistik itu misalnya penguatan perbatasan, proteksionisme, lalu penguatan hukum atau ketertiban dan pengembalian kejayaan masa lalu gitu kan. Nah, contoh-contohnya yang tadi juga udah disebutkan Bung Mugis itu kalau yang populis kiri ada Bernie Sanders, ada Jeremy Corbyn, lalu yang nyambung dengan buku yang kita bahas tadi ada gerakan Occupy Wall Street gitu. Sementara yang kanan itu kalau selain Donald Trump ada Marine Le Pen ya yang di Prancis sama Viktor Orban di Hungaria gitu. Nah, apakah kemudian populisme kiri itu sebagai sebuah penjinakan gerakan kiri oleh kapitalis gitu? Bisa jadi iya gitu ya kalau populisme kiri terjebak dalam sistem pemilu yang sebenarnya masih borjuis atau elektoralisme. Jadi ada apa yang disebut dengan ilusi perubahan lewat kotak suara. Kemudian juga selain itu ada yang disebut dengan komodifikasi kemarahan gitu ya.
Nah, jadi eh, intinya kalau menurut saya ketika populisme kiri ini sudah kehilangan basis teori Marxisnya yang kritis, kemudian hanya mengandalkan jargon-jargon membela rakyat, apalagi demi elektabilitas, di situ dia bertransformasi sebenarnya menjadi sekedar alat penjinakan. Jadi gerakan tersebut tidak lagi menghancurkan kapitalisme, tapi hanya jadi wajah ramah yang membuat kapitalisme itu terlihat lebih apa ya, bahkan lebih manusiawi gitu. Jadi itu tambahan dari saya, Bung Sigit. Terima kasih, Bung Mugis. Hmm. Silakan, Bung Ardianto. Halo, halo, suara saya terdengar? Cek. Dengar, dengar. Sebenarnya saya tuh tertarik sama kasus di Cina tuh ya. Dulu Nah, waktu zaman 40-an apa ya, kan si Republik Rakyat Cina itu, dia mulainya dari gerakan kiri kan. Dia mengorganisir tuh di desa-desa. Karena dia hmm, nggak suka sama yang berkuasa saat itu, Republic of China kan, ROC. Si ROC ini, ya intinya itulah. Nah, si ROC ini di kota-kota. Mereka berorganisasi di kota-kota, sedangkan CCP ini, Partai Komunis Cina ini mengorganisir di desa-desa, mereka masing-masing bahkan sampai membangun tentara gitu. Nah, mereka sempat kerjasama waktu Jepang datang kan ya. Waktu Jepang datang terus bekerja bersama karena mereka punya musuh bersama. Tapi akhirnya setelah Jepang kalah, mereka kan civil war gitu. Civil war, terus akhirnya yang kiri kan yang menang. Nah, si yang kiri ini mengusir si pemerintah demokratisnya, si Republic of China ke Taiwan. Jadi pemerintah Taiwan yang sekarang itu adalah pemerintah Cina yang dulu. Sedangkan si Republik Rakyat Cina itu adalah pemerintah dari Partai Komunis Cina yang terorganisir nih dari kiri-kiri. Nah, sebenarnya gerakan itu mau sejauh apa sih? Apakah sampai kita overthrow the government sejauh seperti yang terjadi di Cina? Terus juga setelah mereka berkuasa kan Partai Komunis Cina juga menurut saya agak jauh dari nilai-nilai kiri juga ya karena mulai kapitalisme, eksploitasi dan malah menggantikan oligarki yang sebelumnya ada di sana gitu. Itu Mas hmm, Mugis hmm. kalau saya mau nanya tuh gimana sih sebenarnya yang ideal? Ya, terima kasih Bung Ardianto. Ada teman-teman yang mau merespon? Kawan-kawan silakan kalau mau merespon gimana nih membaca sosialisme atau kapitalisme di Cina. Mungkin Bung Bosman di sini ada Bung Bosman, ada Bung Sutami, ada banyak kawan-kawan di sini yang juga kompeten untuk merespon supaya nggak terpusat di saya dan Bung Virtu karena kita diskusi terbuka. Silakan Bung Bosman. Terima kasih Bung Mugis dan kawan-kawan. Sorry, saya baru gabung dan belum baca bukunya, baru punya waktu untuk duduk. Nggak apa-apa Bung. Silakan. Tapi saya menyimak sekitar 15 menit terakhir, termasuk pertanyaan dari Bung Ardiawan atau komentar soal Cina. Saya ingin memulai dengan eh, bertaut dengan komentar dari yang saya simak tadi Bung Pircu dan terutama ketika membahas soal kekuasaan. Em, Kelihatannya yang ada di Indonesia sekarang itu yang disebut gerakan sosial itu adalah bersimpul di LSM. Bukan partai politik kiri atau partai politik Marxis atau partai politik Marxis-Leninis, tapi LSM, gerakan sosial atau civil society ya. Yang tampaknya tidak punya imajinasi mengambil alih negara. Imajinasinya adalah misalnya eh, bagaimana supaya HAM tidak dilanggar. Bagaimana supaya akses terhadap air itu terjamin? Bagaimana supaya orang tidak banjir? Itu mungkinnya agak lebih ekstrim lagi. Tapi lebih pada berbasis hak, bukan mau mengambil alih negara. Gerakan sipil yang ada di Indonesia itu yang bersimpu di LSM.
Karena itu kemudian perbincangan menjadi tentang berkuasa dan negara itu menjadi tidak masuk dalam perbincangan LSM itu karena tampaknya sejak awal memang dia tidak mau ambil alih negara. Berbeda dengan partai Marxis atau Marxis-Leninis yang memang mau mengambil alih negara. Jadi kalau yang saya pahami, kalau orang berangkat dari partai politik kiri, ketika kemudian orang masuk ke kekuasaan, menjadi bagian dari kekuasaan yang ada, meskipun bukan kekuasaan kiri, itu terjadi. Dan ada titik-titik sampai di mana kompromi yang berprinsip itu bisa dikerjakan oleh kelompok kiri. Itu dijelaskan dengan baik oleh Lenin yang saya pikir ditulis ulang dengan sangat baik oleh Rajudas. Misalnya ketika Partai Komunis tidak kuat ya bergabung saja kepada eh, pemerintahan yang ada, tapi supaya tetap membuka perkembangan kepada Partai Komunis. Jadi sudut pandang itu yang kelihatannya harus kita agak jelas ketika ngomong soal bekerja di dalam negara ataupun bekerja dalam sistem kapitalisme atau menjadi bagian dari kekuasaan. Dalam konteks di Indonesia sekarang, kita ngotot tidak bekerja dalam kekuasaan pun atau kita semua adalah bagian dari kapitalisme itu. Masalahnya adalah kita tidak punya tempat untuk kembali menyetor apa yang kita kerjakan atau tidak kerjakan dengan kekuasaan itu kepada siapa kita bertanggung jawab. Kita tidak punya partai institut itu kemana kita bertanggung jawab dan di mana kita dievaluasi. Itu kelihatannya tidak ada. Saya nggak tahu apakah orang-orang yang masuk ke kekuasaan itu memiliki mekanisme seperti itu. Kalau pertanggungjawaban personal kepada teman-temannya kan saya pikir bukan itu yang didiskusikan, yang kita diskusikan kan. Jadi latar belakang partai kiri atau partai Marxis atau partai Marxis Leninis tadi yang kelihatannya tidak ada. Itu satu, Bung Mugis dan kawan-kawan. Hmm. Yang Hmm. kedua, dengan Bung Ardianto Satriawan itu, saya melihat Cina itu masih tetap sebagai komunis dan dipimpin oleh Partai Komunis Cina namanya. Yang perjuangannya sejak 60-an ketika mereka mau melakukan revolusi agraria, desa mengepung kota, bukan reforma agraria tapi revolusi agraria. Dan kemudian itu benar-benar sangat radikal, gerakan kiri radikal, Partai Komunis yang radikal. Dan kemudian di masa Deng, menurut analis, saya bisa bagi referensi nanti, tapi substansinya, dia bergerak ke kanan dan kemudian di masa Xi Jinping lagi kembali bergerak ke kiri. Yang Taiwan tentu saja menjadi musuh dari Partai Komunis karena kelihatannya mereka adalah Chiang Kai-shek, Partai Nasionalis Tiongkok, bukan Partai Komunis Tiongkok. Berbeda itu. Ketika Partai Chiang Kai-shek berkuasa namanya adalah Republik Tiongkok. Ketika Partai Komunis Cina menang menjadi Republik Rakyat Tiongkok, ada rakyatnya. Termasuk juga tentaranya itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah tentara apa? Tentara pembebasan rakyat kelihatannya. Ada rakyatnya gitu. Bandingkan dengan Indonesia itu namanya saja sudah Tentara Nasional Indonesia. Jadi nasional bukan rakyat. Sangat berbeda antara rakyat dengan nasional. Mao dan Partai Komunis Cina sampai sekarang itu masih Republik Rakyat Tiongkok dan Tentara Pembebasan Rakyat. Tentu saja untuk Tiongkok, bukan untuk rakyat Indonesia. Karena mereka adalah Partai Komunis Tiongkok. Dan pergerakan yang sangat radikal kiri di bawah Mao menjadi ke kanan, eh, reform and opening up, dekolektivisasi atau dari kepemilikan kolektif tanah di pedesaan menjadi terbuka untuk pasar di bawah skema dekolektivisasi di bawah Deng. Tapi kemudian ke sini di bawah Xi Jinping menjadi lebih kiri lagi. Em, Rural revitalization, ecological civilization, begitu-begitu programnya yang saya pikir sangat Marxis. Ekologi itu sangat Marxis. Rural revitalization itu sangat Marxis karena salah satu pesan dari manifesto komunis adalah untuk menghilangkan ketimpangan antara desa dan kota. Misalnya seperti itu. Nah, itu pergerakan sangat kiri, kemudian berubah ke kanan, kemudian belok lagi ke kiri. Itu adalah dialektika dalam Partai Komunis Tiongkok. Nah, Samir Amin bagi saya menjelaskannya dengan sangat baik waktu dia menulis tahun 2013 di New Left Review kalau nggak salah dia bilang kira-kira begini. Komitmen Tiongkok kepada kapitalisme adalah bagian dari usahanya untuk mengatasi historical capitalism, yaitu hegemoni Amerika. Kalau dia nggak masuk mengikuti
model pembangunan kapitalisme, dia nggak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang itu diperlukan untuk keluar dari hegemoni kapitalisme yang existing di bawah kendali Amerika. Tentu saja Tiongkok akan imperialis kepada Indonesia. Kenapa? Karena ya itu Partai Komunis Tiongkok, itu Republik Rakyat Tiongkok, bukan Partai Komunis Indonesia gitu. Dia tidak juga mungkin mengatur seluruh dunia ini menjadi komunis. Dia terbatas karena hegemoni berada di tangan Amerika, di bawah pimpinan Amerika atau Eropa Barat, atau yang seringkali kita sebut Barat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya pikir masih berhubungan dengan yang pertama, masuk kekuasaan atau atau kompromi yang berprinsip. Bagaimana, yaitu bagaimana bersikap dengan kapitalisme. Eh, saya coba beberapa kali ngomong, tapi mungkin belum begitu jelas juga apa maksud saya sebenarnya, atau saya belum begitu ngomong dengan baik. Eh, dalam teori pembangunan sosialisme, ada juga akumulasi kapital. Kalau di bawah kapitalisme kita akumulasi dimulai dengan akumulasi primitif, di bawah sosialisme akumulasi kapital dimulai dengan akumulasi primitif sosialis. Ada teorinya yang berasal dari Uni Soviet ketika periode New Economic Policy. Orang bernama Brzezinski menjelaskan itu dengan baik. Bagaimana akumulasi kapital itu dilakukan di bawah sosialisme. Jadi, akumulasi kapital bukan hal yang tabu di bawah sosialisme, setidaknya model Uni Soviet. Dan saya pikir itu yang beberapa scholar dari Cina yang menulis tentang Cina, bukan scholar dari Barat yang menulis tentang Cina, dan bukan juga scholar dari Cina yang dididik di Barat, tapi scholar dari Cina yang menulis tentang Cina dan dekat dengan perspektif Partai Komunis Cina. Saya pikir mereka mencoba menjelaskan pembangunan di Cina, capitalist development di Cina sebagai proses pembangunan kapitalisme tapi di bawah bendera sosialisme. Ya, memang begitu. Eh, ada perdebatan teoritis di situ dan pasti tidak mudah, tidak simple. Em, tapi saya pikir masuk akal, terutama eh, akumulasi primitif sosialis itu masuk akal kalau bagi saya ya, kalau kita sudah agak membaca eh, kapitalis development dalam hal ini bagaimana kapitalisme bekerja, terutama melalui buku Kapital Marx, kita agak familiar dengan itu, baru agak mudah masuk ke dalam diskusi soal akumulasi primitif di bawah sosialisme. Kira-kira begitu, Bung Mugis dan Bung Ardianto dan kawan-kawan. Makasih. Ya, makasih Bung Bosman. Saya sedikit tambahkan ya, kalau apa pemerintahan komunis di bawah Mao Zedong dulu ya tujuannya adalah mendorong revolusi ya, yang berpijak pada apa sebelum ada masyarakat, sebelum kapitalisme pada tahun 1940-an ya, yang juga terinspirasi dari revolusi di Rusia gitu. Jadi konflik dengan Kuomintang yang kemudian melahirkan refugee ke Taiwan dan segala macam adalah respon atas pemerintahan di bawah uh, Republik Cina yang dianggap tidak hanya pro terhadap kapitalisme, tetapi juga sebenarnya tidak bisa dikatakan demokratik juga gitu. Jadi tidak ada kapitalisme, tapi juga tidak ada demokrasi juga sebenarnya pada periode itu. Jadi yang diintroduksi sama juga seperti di Rusia kan, tidak ada kapitalisme yang dalam tanda kutip industrialisasi, basis pada industrialisasi, karena itu juga basis dari revolusinya adalah dilakukan oleh dari petani ya, masyarakat yang masih sangat agraris. Dan juga tidak ada demokratis, karena sebelum revolusi komunis biasanya memang tidak ada demokrasi juga gitu. Artinya upaya yang dilakukan lewat revolusi baik di Rusia maupun di Cina adalah mengintroduksi perubahan di tataran modus produksi ekonominya, karena konsentrasi kekayaan
di tangan segelintir kelas kapitalis itu pada akhirnya juga dipandang akan melahirkan tidak hanya problem eksploitasi juga, tapi juga politik yang hanya menjustifikasi pada konsentrasi kekayaan di segelintir orang saja gitu loh. Dan makanya ya revolusinya adalah ya revolusi yang berusaha untuk mengubah terlebih dahulu struktur ekonomi dan kemudian akan ikut struktur politiknya gitu. Jadi dan kalau mengikuti perkembangan terakhir, memang kapitalisme sudah sangat mengglobal dan sangat dominan, tidak akan mungkin bisa survive pemerintahan di bawah Partai Komunis di Cina jika tidak juga mengadaptasi logic of capitalism termasuk terintegrasi dengan global market, kapitalis market, dan juga dengan membiarkan bertumbuhnya kelas-kelas kapitalis, tetapi juga tidak liberal di negara-negara non komunis ya, di luar itu, tetapi masih ada kontrol negara untuk apa yang bisa mengatur apa dan mengelola apa yang bisa diproduksi dan bagaimana itu didistribusikan dan segala macam. Jadi masih ada central control gitu untuk menciptakan tujuan utamanya adalah mendistribusikan sumber daya ekonomi. Kira-kira seperti itu. Apakah demokratis atau tidak? Ya memang ada aspek atau komponen non demokratiknya gitu. Tapi ya karena kekuasaan yang disentralisasi tadi gitu ya. Tapi itu tujuannya kalau dalam beberapa literatur ya adalah untuk jika tidak begitu akumulasi kekayaan dengan memberikan ruang sebebas-bebasnya secara terbuka kepada aktor-aktor ekonomi ya yang kuat yang akan paling mungkin bisa mengambil keuntungan lebih besar dari sistem ekonomi yang sangat liberal gitu. Nah, peran negara makanya juga diperlukan dalam konteks itu gitu. Itu yang juga menginspirasi Prabowo sebenarnya kan. Prabowo kepingin bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Xi Jinping di Cina, mensentralisasikan kekuasaan politik dan ekonomi di negara untuk bisa mengelola program-program ekonomi yang dianggap pro pada rakyat, yang diklaim diantaranya adalah MBG, KDMP dan segala macam gitu. Tetapi sebenarnya retorik hanya pada level retorikanya saja gitu, bahwa negara mengelola, mensentralisasikan semua sumber daya ekonomi dan politik untuk didistribusikan kepada warga. Tapi pada kenyataannya sebenarnya kan yang didistribusikan, proses mendistribusinya adalah bukan kepada warga tetapi kepada kroni-kroni dan keluarga dan aliansi politik dan bisnis yang sempit di sekitar Prabowo belaka gitu kan. Jadi ya lebih mungkin disebut sebagai mungkin kapitalisme negara atau di dalam konteks Prabowo ya, bukan untuk mendistribusikan kekayaan kepada seluruh warga tetapi untuk segelintir elit. Begitu. Silakan ada kawan-kawan yang lain mau menambahkan sebelum kita akhiri 9 menit lagi. Kita bikin batas sampai 2 jam aja. Ada komentar tambahan? Refleksi Iya, atas 3 buku. Silakan Bung Tirtu. iya, kalau kasus Cina memang menarik ya. Kalau menurut saya itu juga bisa dilihat dari sisi sebaliknya bahwa ternyata kalau saya boleh bilang eh kalau di negara barat gerakan kiri itu dijinakkan oleh pasar dan korporasi kapitalis, justru di Cina kita bisa lihat pola sebaliknya, negara kiri yang menjinakkan dan mengkooptasi para kapitalis gitu. Misalnya sejak reformasi ekonomi Deng Xiaoping tahun 78, Cina mengizinkan pasar bebas tumbuh subur, namun Partai Komunis Cina kan tetap mewajibkan bahwa setiap perusahaan swasta besar, termasuk raksasa teknologi seperti Alibaba, Tencent misalnya, untuk memiliki komite partai di dalam internal manajemen mereka. Kemudian para miliarder Cina tahu bahwa kekayaan mereka itu adalah izin dari partai ketika
bos Alibaba Jack Ma mencoba mengkritik sistem regulasi keuangan negara tahun 2020, PKC langsung membekukan bisnisnya dan memaksanya tiarap. Di Cina, struktur politik partai itu memegang kendali mutlak atas struktur ekonomi yang kapitalistik itu gitu. Nah, kemudian kalau bicara soal populisme di Cina gitu ya, memang jadi kasus unik gitu ya. Jadi campuran antara kiri dan kanan. eh di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina memainkan narasi populisme yang sangat kuat, namun juga mengaburkan batas antara kiri dan kanan itu. Xi Jinping misalnya meluncurkan jargon kemakmuran bersama atau common prosperity gitu. Kebijakan ini memotong monopoli perusahaan teknologi besar, kemudian menindak tegas korupsi elit dan mengalihkan dana besar-besaran untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa. Ini menjadi menjadi taktik dari populisme kiri untuk menjaga legitimasi Partai Komunis di mata rakyat bawah, bahwa partai tetaplah Marxis dan membela rakyat. Kira-kira begitu. Lalu di saat yang sama, Partai Komunis Cina juga memainkan narasi nasionalisme yang agresif yang disebut Chinese Dream atau impian Cina gitu ya. Mereka menekankan kejayaan peradaban Han sebagai mayoritas, lalu melakukan represi ketat terhadap identitas minoritas, misalnya di Xinjiang dan Tibet, serta menolak keras nilai-nilai liberal Barat seperti hak-hak sipil individu atau gerakan buruh independen gitu. Ini mirip sih dengan karakter populisme kanan gitu. Nah, lalu oh, tahun 2018 ada sekelompok mahasiswa universitas elit di Cina yang tergabung dalam perkumpulan studi Marxisme turun ke lapangan untuk membantu para buruh di pabrik Jasik Teknologi membentuk serikat buruh independen. Mereka berdemo membawa foto Mao Zedong dan mengutip Karl Marx untuk menuntut hak buruh gitu. Nah, negara merespon gerakan mahasiswa Marxis ini dengan penangkapan masif dan represif keras juga. Karena apa? Karena bagi Partai Komunis Cina, gerakan rimpang atau organisasi gerakan rimpang yang organik dan cair di tingkat akar rumput yang bahkan berideologi Marxis sekalipun itu justru jadi ancaman besar bagi stabilitas kekuasaan mereka. Jadi negara tidak mengizinkan adanya gerakan kiri di luar kendali resmi partai gitu. Itu kenapa misalnya Bung Mugis tadi juga cerita bahwa soal demokrasi ya dinamis sebenarnya gitu. Nah, tapi secara keseluruhan menurut saya Cina membuktikan bahwa sebuah rezim bisa menggunakan retorika kiri seperti Marxisme, anti kemiskinan, dan juga metode kanan nasionalisme, kemudian kontrol etnis gitu secara bersamaan demi melestarikan mesin ekonomi yang efisien gitu. Nah, jadi di Cina ini gerakan kiri sejati pun tidak dijinakkan oleh gaya hidup konsumerisme ala Barat, tapi dilumpuhkan langsung oleh aparatur negara yang mengklaim diri mereka sebagai penjaga Marxisme. Jadi melihat model Cina yang mampu mengawinkan antara kontrol otoriter dengan pertumbuhan ekonomi pesat ini memang menarik dan akhirnya memang secara sosiologis politik ya kalau orang memang lebih mudah menyebutnya negara yang kapitalis gitu. Tapi kita juga perlu sebenarnya melihat ke dalam lebih detail apa yang terjadi di sana. Nah, bagaimana ketika menghadapi politik internasional atau lebih global lagi, saya sepakat dengan Bung Bosman tadi bahwa ya bagi Indonesia misalnya Cina ya kayak kayak imperialis juga karena apa? Karena nggak ada Partai Komunis Indonesia yang kemudian bisa bisa bisa
terkoneksi dengan Partai Komunis Cina. Jadi kecuali bahwa sistem internasional yang hegemonik bahkan dominatik, yang dominan misalnya sudah sosialistik, mungkin batas-batas negara termasuk negara di Cina sendiri satu saat juga bisa dilebur atau dilenyapkan. Tapi kan itu proses yang panjang sekali. Mungkin itu saja Bung Mugis tambahan dari saya. Terima kasih. Makasih Bung Firtu. Mbak Aurora tadi angkat tangan ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya ingin apresiasi saja sebenarnya dan sedikit cerita dikit ya mungkin ya kalau apa yang sudah saya kerjakan 2021 ya dalam buku saya Melawan Dinamika Kapitalisme, dan mungkin ini menjadi pokok pemikiran kita sebagai Civitas Akademika Indonesia. Setelah kita tadi merosted bagaimana gaya pemikiran dan kemudian ideologi kiri ala Amerika, kemudian bagaimana bentuknya tadi menarik sekali yang dinyatakan oleh Pak Bosman ya, sejarah perkembangan ideologi komunisme di Cina yang juga ternyata punya rona yang berbeda-beda. Lantas PR-nya Bung V, Pak Abdil ya, di mana Indonesia seharusnya berdiri? Kalau mengutip hasil penelitian saya, sebenarnya saya menyatakan ya yang namanya ekonomi kerakyatan ala yang diidealkan oleh, dicita-citakan oleh Muhammad Hatta, hari ini di Indonesia sendiri berakhir hanya sebagai cita, hanya sebagai utopi ya, tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk benar-benar berubah wajah menjadi sebuah struktur perekonomian. Nah, ini mungkin menjadi PR kita bersama. Saya berharap diskusi ini tidak berhenti di sini, namun bisa ada diskusi-diskusi lanjutannya setelah kita berbicara panjang lebar tentang gerakan politiknya. Mari kita rumuskan lagi bersama ya, bagaimana akhirnya dalam wajah perekonomian yang senyatanya, realitas perekonomian yang senyatanya hari ini dimiliki oleh Indonesia, bagaimana bisa kembali memberikan itu rona sisi kekeluargaan, gotong royong ala ekonomi kerakyatan yang kemudian diciptakan oleh Hatta. Jadi saya rasa itu saja penutup untuk kita semua ya, apalagi kita sudah lelah lah ya, tahun 90-an Orde Baru, 80-an 90-an Orde Baru, kita menjadi kader imperialis, oke mungkin tidak bisa dibilang imperial, kapitalisnya Amerika. Sekarang menuju ke Cina. Sudahlah. Bagaimana caranya agar kita juga bisa menjaga kemandirian strategis sebagai sebuah bangsa? Jadi kalau kita dihadapkan terus dengan persimpangan-persimpangan ke Tiongkok, ke Amerika, kapan kita bisa menjadi sebuah bangsa yang besar? Padahal di satu sisi apa yang tidak kita punya? SDA kita punya, SDM kita surplus demografi, jalur strategis laut kita juga miliki. Jadi saya sangat mengapresiasi diskusi ini dan masih mengharapkan ada diskusi-diskusi lanjutan yang bisa diakomodasi oleh SPK. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Mbak Aurora. Oke, ini waktu sudah sampai 2 jam ya. Kita bisa lanjutkan di diskusi berikutnya, tapi sebelumnya saya akan sedikit rangkum apa yang sudah kita bicarakan. Pada prinsipnya ada 3 buku yang kita ulas ya. If We Burn-nya Vincent Bevins, kemudian ada The Rise of Lifestyle Activism dan Hyperpolitics-nya Anton Yeager. Saya kira diskusi yang berangkat dari pembacaan 3 buku ini cukup menarik untuk menjadi bahan refleksi atas perkembangan gerakan sosial, aksi-aksi protes di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada prinsipnya, kalau saya boleh sedikit merangkum, 3 buku ini menggarisbawahi persoalan mendasar yang membuat gerakan sosial tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai tempat itu tidak cukup punya kekuatan yang bisa mengubah struktur kekuasaan dan kemudian menghasilkan perubahan yang fundamental, meskipun aksi-aksi protes dan partisipasi politik warga sudah sangat tinggi, adalah karena ketiadaan organisasi berbasis massa, organisasi berbasis pada gerakan akar rumput
yang terhubung juga dengan gerakan-gerakan politik seperti partai politik yang itu menjadi ciri dari gerakan sosial di tahun-tahun sebelum 80-an, 90-an, 80-an, tapi terutama yang punya capaian-capaian di periode 60-an, 70-an kalau di negara-negara industrialis maju ya. Yang capaiannya adalah sering kita sebut sebagai bentuk dari program-program social protections, welfare state dan segala macam gitu. Dan problem sementara di Indonesia sebenarnya hancurnya atau the decline of mass politics kalau di negara-negara maju sebenarnya lebih sebagai hasil dari neoliberalisme yang memang merupakan agenda atau proyek politik untuk menghancurkan gerakan atau organisasi-organisasi berbasis massa dan melahirkan warga dan working people itu menjadi terindividualisasi dan susah berorganisasi dan juga mengekspresikan politik secara lebih individual. Sementara kalau di Indonesia bukan dari proyek politik neoliberalisme yang menghancurkan mass base politik, tapi itu sudah terjadi sejak lama, sejak tahun 1960-an pada saat organisasi massa seperti PKI dihancurkan, disponsori oleh CIA, oleh sekutu, dan juga diiringi oleh program-program politik kebijakan masa mengambang yang dibuat oleh Soeharto yang membuat warga tidak boleh punya ekspresi politik secara kolektif, tetapi hanya bisa disalurkan lewat partai yang disebut sebagai Golkar. Dan itu membuat ekspresi politik kolektif menjadi sudah luntur sejak lama di dalam konteks Indonesia dan membuat kita kesulitan untuk membangun kembali organisasi termasuk dihadapi oleh teman-teman di SPK. Meskipun kita sudah memperoleh anggota, bisa menghimpun anggota sebesar lebih dari 2.000 anggota dari berbagai kampus dan provinsi, akan tetapi masih begitu banyak tantangan untuk bisa lebih secara masif mengonsolidasikan lebih banyak pekerja kampus bergabung ke dalam SPK. Ini bagian dari tantangan yang sebenarnya kita hadapi hasil dari penghancuran gerakan berbasis massa sejak tahun 90-an dan kemudian diperdalam lewat neoliberalisme. Dan problem itu yang sudah kita diskusikan tadi adalah yang menjadi sebab kenapa gerakan-gerakan sosial, aksi-aksi protes tidak cukup punya kekuatan signifikan untuk menantang kekuatan politik yang dominan, yang menguasai parlemen dan birokrasi dan segala macam. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Menjadi pertanyaan adalah apakah kita mesti membangun kembali organisasi berbasis massa, terutama juga lewat union dan kemudian juga partai politik. Salah satunya adalah SPK, ini adalah bentuk organisasi berbasis massa kan. Di SPK kita bukan bentuk organisasi yang rimpang, tapi kita mengorganisir ini secara bertahap dan terstruktur dan segala macam. Dan apakah itu adalah satu jawaban yang kita mesti bangun bersama untuk mereorganisasi kembali basis gerakan berdasarkan pada organisasi massa yang sudah dihancurkan lewat kebijakan Orde Baru sejak tahun 60-an dan kemudian diperdalam oleh neoliberalisme, atau kita tetap berpijak pada gerakan-gerakan yang sifatnya spontan dan segala macam. Jawaban atas pertanyaan ini bisa kita diskusikan lebih lanjut di dalam diskusi berikutnya yang kita akan membahas diskusi berikutnya refleksi yang agak berbeda dari refleksi yang dikemukakan dari 3 buku yang kita sudah bahas atau ulas pada sore hari ini. Berikutnya ada 2 buku ya yang kita sudah bicarakan di internal SPK dan ini juga nanti akan jadi diskusi yang terbuka untuk publik untuk kita diskusikan. Yang pertama adalah buku yang ditulis oleh John Holloway. Dia adalah seorang Marxis otonomis. Judul bukunya adalah Change the World Without Taking Power. Jadi ini juga memberikan landasan kenapa ada begitu banyak pemikiran-pemikiran yang melandasi aksi-aksi gerakan sosial yang berpikir bahwa kita tidak perlu partai politik, kita tidak perlu mengubah negara, kita tidak perlu mengambil alih kekuasaan negara. Itu adalah landasan teoritiknya juga yang kita bisa diskusikan secara terbuka ya. Setuju atau tidak setuju. Tapi kita bisa mengulasnya secara kritis, termasuk pembicaraan kali ini, diskusi kali ini kita berangkat dari refleksi yang mereka tidak setuju bahwa gerakan itu rimpang, tapi gerakan mesti dibangun dari struktur
organisasi berbasis massa, kelas bawah terutama, termasuk wujudnya adalah union seperti yang kita bangun bersama di SPK. Di diskusi berikutnya kita akan bahas nggak perlu mengambil alih kekuasaan untuk mendorong perubahan struktural, cukup melakukan aksi-aksi protes secara spontan saja. Itu satu buku dari John Holloway, kemudian satu buku lagi dari lupa saya. Satu buku lagi apa ya? Saya lupa, ada satu lagi, tapi juga sama, kurang lebih punya nuansa refleksi yang berdekatan dengan tradisi Marxis otonomis maupun anarkisme. Karena bagaimanapun juga semua perspektif dan sudut pandang menginterpretasikan apa yang kita mesti bangun untuk merespon kekuasaan yang sangat dominan itu tetap perlu kita pelajari, terlepas kita setuju atau tidak gitu ya. Tadi Bung Bosman sempat menggarisbawahi ini karena gerakan sosial dominasi oleh LSM yang tidak berkepentingan untuk mengambil alih kekuasaan negara. Mungkin itu sebagian besar gerakan sosial di Indonesia yang berbentuk LSM melakukan itu secara intuitif ya, tetapi ada juga gerakan yang sebenarnya lebih ideologis. Kita memang tidak perlu merebut kekuasaan negara dan itu kita bisa diskusikan di diskusi berikutnya, di seri diskusi berikutnya. Akan kami informasikan kapan, sepertinya mungkin 2 minggu dari sekarang supaya ada jeda tidak terlalu intens, supaya tidak terlalu bosan juga. Bung Virtu, ada tambahan sebelum kita akhiri? Sudah cukup sih, Bung. Oke, Menurut saya sip. udah keren lah, ini harus berlanjut karena ini jadi tradisi baik menurut saya bahwa dalam diskusi dan aksi kita juga sampai ke level perdebatan teoritik itu akan memperkuat kita semua. Dan terakhir saya mau bilang untuk merespon Bung Bosman bahwa ya di level mengontrol kapital itulah yang sebenarnya juga saya pikirkan, dan saya juga berharap Mbak Ola bisa memperkuat itu karena model ekonomi politik apa yang bisa kita tawarkan secara konkret sebagai serikat pekerja kampus. Mungkin itu saja. Terima kasih Bung Mukis dan kawan-kawan semua. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah ya. Terima kasih. Ya, makasih kawan-kawan. Kalau ada yang usul buku yang lain untuk dibicarakan, silakan kontak ke teman-teman SPK. Yang di luar SPK ya, bagi teman-teman SPK bisa kita gunakan jalur komunikasi internal. Terima kasih kembali, selamat sore, semoga bermanfaat diskusi kali ini. Salam. Terima kasih, izin undur diri. Bye.